Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Gustia Wulandari, kelas 3 TIE Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada pertemuan 4 kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada intent, di mana intent kali ini kita akan bisa untuk kirim data antar activity, kemudian life cycle activity, kemudian ada dialog dan pop-up components, dan terakhir itu ada material card view. Nah, mungkin di sini kita akan masuk di pembahasan bab 1 yaitu terkait dengan implementasi modul dan juga latihan. Namun pada kali ini saya akan langsung menjelaskannya pada Android Studio. Nah, jadi yang pertama di sini kita diminta untuk membuat 4 button pada halaman utama. Nah, ini merupakan halaman utama yang saya buat. Nah, jadi di sini telah tersedia 4 button, di mana 4 buttonnya ini masing-masingnya akan mengarahkan ke aktiviti yang berbeda. Nah, mungkin yang pertama, button yang pertama di sini dia akan mengarahkan ke halaman hitung rumus bangun datar atau bangun ruang yang sebelumnya itu telah dibuat. Kemudian di sini button yang kedua dia akan mengarahkan ke halaman custom. Jadi di sini nanti kita akan membuat 2 halaman custom. Nah, kemudian untuk button yang ketiga di sini nanti akan mengarahkan ke halaman custom yang kedua. Nah, kemudian untuk button yang keempat di sini terdapat sebuah button logout. Jadi buttonnya ini nantinya ketika kita klik button logout maka akan muncul sebuah konfirmasi di mana nantinya jika kita memilih tidak maka akan tampil sebuah snack bar. Kemudian jika kita pilih ya, maka kita akan kembali ke activity login. Nah, kemudian untuk yang di halaman custom, di sini kita juga membuat 2 halaman custom. Nah, ini halaman custom yang pertama. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah halaman custom yang pertama. Nantinya di sini halaman custom ini untuk judulnya ini nanti dia akan membawa judul dari yang halaman utama tadi sebelumnya. Kemudian untuk di bagian deskripsinya ini juga dia akan membawa deskripsi dari halaman yang utama tadi. Nah, kemudian di sini juga ada terdapat button back ini untuk kembali. Sini saya tambahkan, di sini ada sedikit tampilan. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan sebuah card view. Nah, jadi card view-nya ini tuh hanya untuk memperindah dari tampilan deskripsinya nantinya agar dia tidak polos saja seperti itu. Nah, disinilah dia penggunaan card view-nya. Nah, kemudian kita masuk di halaman custom yang kedua. Nah, jadi bisa dilihat, nah ini adalah halaman custom yang kedua. Di sini nanti judulnya juga dia akan membawa judul dari halaman utama tadi. Kemudian di sini terdapat sebuah gambar. Kemudian sini di bagian text view-nya ini dia akan berisi nantinya itu adalah deskripsi yang diambil dari halaman utama tadi seperti itu. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah daftar tiket. Jadi di sini juga menggunakan yang namanya card view. Nah, untuk bagian list tiketnya itu menggunakan card view. Nah, di sini saya juga menambahkan sebuah button, di mana buttonnya ini dia akan mengarahkan kembali ke halaman utama tadi. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan activity ini yaitu yang pertama di sini tuh ketika penggunaan card view. Nah, di mana ketika penggunaan card view kita kan akan memasukkan konten di dalamnya. Nah, jadi agar bisa kita menambahkan konten di dalamnya dan juga rapi, itu kita juga harus menambahkan constraint baru nantinya di sini. Nah, di sini kita kan menambahkan tadi card view-nya. Nah, di sini penambahan card view-nya untuk card view-nya. Kemudian di sini kita juga bisa custom di sini dengan memberikan dia warna atau lainnya seperti itu. Nah, kemudian jadi kita juga untuk menambahkan kontennya kita terlebih dahulu itu menambahkan constraint-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk penambahan constraint-nya seperti itu. Kemudian untuk konten di dalamnya di sini kan saya memasukkan gambar. Nah, jadi di sini dia menggunakan yang namanya image view. Nah, image view-nya ini itu tuh diletakkan di dalam si card view-nya tadi, kemudian yang di dalam si constraint-nya lagi seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang kedua yang selanjutnya itu adalah ketika mengatur setiap komponennya ini. Nah, jadi kan komponennya telah menyatu seperti itu. Nah, jadi ketika kita misalnya ini kita pindah-pindahkan, terkadang komponen yang di bawah ini dia akan mengikut juga, padahal yang di bawah ini kita tidak ingin untuk mengubahnya seperti itu. Itu adalah tantangan yang kedua. Nah, mungkin tantangan selanjutnya itu ada pada ini. Kan tadi kita setiap judulnya ini dan juga deskripsinya ini akan kita bawa di halaman customnya tadi. Nah, jadi ini tantangan yang terakhir itu ketika bagaimana caranya itu kita bisa membawa judulnya ini agar dia bisa terbawa ke halaman si customnya tadi. Nah, di sini nanti judulnya akan berbeda. Kemudian sini dia akan masuk juga deskripsi dari halaman utama tadi. Nah, ini mungkin untuk caranya itu nantinya itu yang pertama kita akan masuk di halaman yang activity home-nya terlebih dahulu, activity halaman utama. Nah, ini saya akan contohkan satu karena caranya sama. Nah, jadi mungkin di sini kita akan masuk di yang ke halaman custom yang pertama. Nah, jadi di sini untuk agar bisa kita memanggil
atau membawa judul dan juga deskripsinya. Itu yang pertama di sini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat sebuah variabel baru di sini dengan nama desk, ini untuk deskripsi. Nah, jadi variabel teksnya ini dia akan menampung nih nilai dari si text desk. Nah, text desk ini tuh merupakan ID dari si text view-nya tadi. Nah, sebelumnya itu kita harus mendeklarasikan ID-nya juga seperti itu. ID dia tuh apa? Jadi biar mudah memanggilnya. Jadi sini saya telah membuat ID-nya itu dengan nama TextDesk. Nah, kemudian sini kita menggunakan binding. Jadi dia tinggal memanggil ID-nya aja. Nah, kemudian sini juga ada pendeklarasian untuk judulnya. Nah, jadi di sini dia akan memanggil si teks judul. Nah, saya telah mengubah ID dari text view untuk judulnya itu dengan nama teks judul. Nah, kemudian di sini kita menggunakan intent. Nah, jadi intent ini tuh untuk berpindah ke halaman activity mana yang akan kita tuju. Nah, di sini kita akan menuju ke halaman info activity seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk mengirim datanya, nah tadi kan kita udah mendeklarasikan ini desk dan juga judul. Nah, di mana kedua variabel ini tuh menampung isi dari yang di dalam text view di halaman utama. Nah, kemudian sini kita akan mengirim datanya dengan cara menggunakan intent.putExtra. Nah, jadi putExtra ini itu digunakan untuk mengirim datanya. Nah, jadi di sini saya buat namanya yang untuk desk ini name. Kemudian untuk value-nya itu adalah si isi dari variabel text-nya ini. Nah, yang variabel text ini kita panggil. Nah, kemudian untuk yang judul sama, di sini kita menggunakan intent.putExtra, namun dengan namanya judul. Kemudian di sini kita tinggal value-nya itu kita panggil si variabel judul ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal menjalankan start activity intent-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di halaman yang akan mengambil isi dari variabel-variabel ini itu kita contohkan itu masuk di halaman info activity. Nah, jadi di sini kita juga sama seperti sebelumnya itu kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu. Di sini saya mendeklarasikan desk dan juga judul sama namanya agar memudahkan dalam pemanggilannya nanti. Nah, di sini variabel desk ini dia akan mengambil nih get string extra. Nah, karena dia dalam bentuk string, jadi dia menggunakan get string extra. Jadi di sini dia menggunakan get string extra. Nah, di mana di sini dengan nama name, karena name tadi dia menampung nilai dari si desk seperti itu. Nah, jadi kita memanggil nama yang si put extra-nya tadi itu kan namanya name. Nah, jadi kita panggil dia di sini. Nah, kemudian kita langsung saja kita panggil dia binding.textDesk. Nah, textDesk ini tuh di mana kita akan meletakkan kata-katanya itu seperti itu kalimatnya. Nah, jadi di sini saya juga telah membuat nama ID dari yang di halaman info untuk tempat deskripsinya itu dengan nama text juga agar itu memudahkan dalam pemanggilannya. Jadi kita tidak bingung seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan panggil variabel si desk-nya. Nah, nih karena dia kan udah mengambil nih get string extra, dia sudah mengambil datanya. Nah, begitu juga dengan judul. Dia get string extra namanya judul dari yang put extra tadi. Nah, kemudian di sini dia tinggal panggil. Nah, namun di sini saya menambahkan kata-kata lagi itu about. Jadi nanti dia akan ada kata di depannya itu about, kemudian disusul dengan nama judulnya tadi seperti itu. Nah, kemudian pada activity yang telah saya buat di sini saya juga telah menerapkan yang namanya card view. Nah, mungkin tadi sudah saya tunjukkan itu yang berada di halaman custom yang pertama itu di sini bagian halaman info. Nah, ini dia penggunaan card view-nya. Nah, selain itu di sini saya juga menggunakan yang namanya itu ada pop up dan juga alert dialog. Nah, untuk alert dialognya sendiri ini digunakan itu pada bagian di halaman pertama ini, di halaman utama itu home activity. Nah, ini dia penggunaan dari si alert dialog, kemudian ini ada penggunaan untuk si snack bar. Nah, jadi nanti itu bakal muncul konfirmasi di sini. Jika apakah Anda ingin logout, nanti ketika kita klik iya, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Kemudian jika kita pilih tidak, maka akan menampilkan sebuah snack bar yang akan bertuliskan logout dibatalkan seperti itu. Nah, kemudian sini juga terdapat ini tuh loket. Nah, jadi nanti dia bakal muncul di bagian loket juga seperti itu. Nah, selain itu di sini saya juga menggunakan research komponen atau research package. Nah, jadi di sini kan kita harus mendesainnya sesuai dengan yang di halaman Figma yang sebelumnya telah saya jelaskan. Nah, jadi di sini sebelumnya juga telah saya jelaskan penggunaan font dan juga penggunaan untuk colornya. Nah, jadi di sini saya telah memasukkan beberapa font, yang mana font-font inilah yang akan digunakan untuk tampilan desainnya. Nah, selain itu, jadi di sini font-font ini telah menyesuaikan sesuai dengan desain Figma-nya. Kemudian di sini juga untuk colornya. Nah, colornya sendiri di sini saya juga telah menyesuaikan yang ada di halaman Figma seperti itu, sesuai dengan yang ada pada desain Figma. Nah, mungkin untuk halaman
untuk colornya itu di sini colors.xml. Nah, sini saya telah mendeklarasikan dua warna color palette-nya. Yang dominan itu ada warna dark. Ini dark ini tuh dia warna biru tua. Kemudian di sini saya membuat dengan nama dia ungu muda. Harusnya ini bukan ungu muda tapi sudah terlanjur. Jadi sini saya buat namanya ungu muda. Itu dia untuk warna button-nya seperti itu. Nah, untuk yang dark itu warna background. Kemudian untuk yang warna ungu muda ini saya deklarasikan untuk warna button-nya seperti itu. Nah, mungkin kita akan masuk di pembahasan error dan juga perbaikannya. Nah, dalam pembuatan activity ini, saya mengalami error itu pada yang pertama itu bagian di halaman info activity. Nah, jadi ketika saya membuat halaman info activity, nah saya lupa untuk mendeklarasikan ini. Nah, jadi sebelumnya itu seperti ini dia. Ini tidak ada, anggapnya sini tidak ada. Nah, jadi sini kan saya ada menggunakan itu binding. Nah, jadi ketika saya mendeklarasikan bindingnya ini dan juga set content view bindingnya ini, itu tuh dia muncul merah seperti ini. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat nih. Nah, di sini dia katanya itu unresolved reference binding. Nah, karena kenapa bisa muncul error seperti ini? Itu karena saya lupa untuk mendeklarasikannya yang ini tadi. Nah, karena di sini saya langsung copy paste yang bagian ininya saja. Nah, saya lupa untuk meletakkan ini mendeklarasikan binding awalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk error yang kedua itu hampir sama juga seperti yang di sini. Nah, jadi mungkin di halaman custom activity. Nah, jadi saya salah meletakkan untuk di pendeklarasikan bindingnya ini. Nah, di sini saya letakkan dia di dalam si override fun on create-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi otomatis dia bakalan merah seperti ini, seperti itu. Karena di sini bisa kita lihat errornya itu katanya modified private is not applied to local variable seperti itu. Karena di sini kita tadi private seperti itu. Nah, seharusnya untuk perbaikannya itu si yang bindingnya ini tadi itu tuh diletak di atas si override fun on create, function override fun on create-nya ini. Nah, jadi ini dia untuk perbaikannya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk di pembahasan bab 2 yaitu terkait dengan refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, jadi di mana di sini saya akan menjelaskan materi apa aja yang digunakan dalam pembuatan activity ini. Nah, jadi yang pertama di sini kita ada yang namanya menerapkan intent. Nah, jadi intent ini tuh digunakan agar kita bisa berpindah dari activity yang satu ke activity lainnya. Nah, namun pada intent kali ini di sini kita sudah bisa untuk mengirim datanya. Jadi data tuh bisa kita kirim melalui intent seperti itu. Nah, jadi untuk mengirim datanya itu digunakan yang namanya itu put extra. Nah, jadi put extra ini tuh digunakan untuk mengirim data melalui intent. Nah, kemudian setelah datanya dikirim, pasti datanya diterima di activity yang lainnya. Nah, jadi activity lain yang menerima data yang dikirim melalui put extra itu akan diambil dengan menggunakan function yang namanya itu get string extra. Itu jika tipe datanya itu string. Nah, namun jika tipe datanya itu integer, itu bisa digunakan dengan get in extra seperti itu. Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan di pembahasan bab 1 terkait dengan penggunaan put extra dan juga get string extra-nya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yang digunakan di sini tuh ada yang namanya itu penerapan dialog dan juga pop up komponen. Nah, untuk dialognya sendiri di sini, dialognya ini tuh digunakan untuk konfirmasi di bagian logout, nantinya akan saya demokan. Mungkin nggak sekarang saya demokan. Kemudian di sini tuh nantinya akan muncul nih konfirmasi. Misalnya apakah Anda yakin ingin logout? Nah, jadi dia ada dua pilihan, itu ada pilihan ya dan tidak. Nah, jika kita pilih tidak, maka dia akan kembali dia akan tetap di halaman tersebut dan dia akan menampilkan yang namanya snack bar. Nah, jadi snack bar ini tuh sebuah pop up informasi. Nah, biasanya kita pakai toast. Nah, kali ini tuh kita menggunakan snack bar seperti itu. Nah, jika kita pilih ya itu nantinya dia akan berpindah ke halaman login seperti itu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya itu di sini itu ada yang namanya penggunaan card view. Nah, jadi penggunaan card view-nya sendiri di sini. Nah, mungkin pas banget sini lagi di halaman ada card view-nya. Nah, jadi ini tuh penggunaan card view. Nah, jadi card view itu dia membuat tampilan itu seperti card seperti itu. Namanya juga sudah card, jadi dia berbentuk seperti kartu. Nah, namun di sini nantinya untuk peletakan komponennya itu tuh nanti di dalam itu kita gunakan constraint layout-nya juga seperti itu. Nah, selain itu
Jadi card view ini tuh untuk memperindah dan juga agar tampilan itu lebih menarik. Nah, selain itu kita ada yang namanya itu penggunaan resource tadi, resource package. Nah, jadi resource package-nya ini tuh untuk mendeklarasikan setiap color atau juga font yang akan kita gunakan. Nah, sini saya telah mendeklarasikan itu ada color dark. Ini tuh untuk warna background yang ini. Kemudian untuk yang ini tuh adalah untuk warna buttonnya. Nah, jadi biar seragam seperti itu. Nah, mungkin untuk dua warna ini yang baru saya deklarasikan karena dua warna ini yang banyak digunakan. Nah, kemudian untuk fontnya sendiri di sini juga saya telah menambahkan. Ini ada beberapa font yang telah saya tambahkan. Ini mungkin bisa dilihat di bagian resource-nya si font. Nah, kemudian untuk gambar sendiri itu menggunakan yang namanya drawable. Nah, jadi drawable ini tuh jadi kita masukkan saja gambarnya di sini. Nanti kita tinggal memanggil saja. Nah, kemudian di sini pada pembuatan activity pada pertemuan 4 ini juga ada hubungan itu dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di mana hubungan itu yang pertama itu kita masih menggunakan yang namanya tuh intent. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini, kita ada yang namanya itu penggunaan intent. Nah, ini kita penggunaan yang namanya tuh intent. Nah, jadi intent ini tuh digunakan untuk berpindah halaman atau berpindah activity gitu, seperti itu. Nah, namun intent di sini yang kita gunakan dia sudah bisa untuk mengirim data. Nah, ini dia penggunaan pengiriman datanya itu dengan menggunakan put extra dan juga get string extra nanti ya, seperti itu. Nah, dia sudah bisa mengirim datanya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga menggunakan binding. Nah, di sini juga kita menggunakan binding seperti itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga saya telah menjelaskan penggunaan dari resource package. Nah, di sini juga kita menggunakan resource package untuk mendeklarasikan gambar, font dan juga color palette-nya seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk di pembahasan bab 3 yaitu terkait dengan demo aplikasinya. Baiklah, di sini saya akan mendemokan hasil aplikasi yang telah saya buat. Nah, ini merupakan halaman loginnya. Sini kita masukkan namanya. Nah, kemudian kita masuk passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, ketika kita klik login, maka kita akan masuk ke halaman ini. Nah, di sini dia telah ada halo Rini. Nah, jadi di sini dia akan menggunakan kirim data lewat internetnya seperti itu. Jadi kita ambil datanya. Nah, kemudian ini kita klik next. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman utama. Nah, sini ada 4 button. Nah, ini ada button yang pertama itu untuk hitung rumus bangun datar atau bangun ruang. Nah, mungkin bisa kita klik, kita akan masuk ke halaman rumus bangun datar atau bangun ruang yang sebelumnya telah kita buat. Nah, ini merupakan halaman untuk rumus bangun datar dan bangun ruang yang telah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa klik kembali ke halaman sebelumnya. Nah, sini kita coba untuk masuk ke halaman yang pertama, custom yang pertama. Nah, sini next halaman 1, kita klik. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman custom yang pertama itu tentang about Gotex. Nah, inilah yang merupakan judul dan juga deskripsi yang kita ambil atau kita bawa dari halaman utama sebelumnya tadi. Nah, sini about Gotex. Kemudian di sini deskripsi dari aplikasinya. Nah, sini ada tambahan sedikit dan kemudian sini ada button back untuk kembali. Nah, sini juga terdapat logo. Nah, ini merupakan halaman custom pertama. Nah, kemudian kita kembali. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke halaman custom yang kedua itu yang di bagian button yang ketiga ini. Next halaman 2. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, jadi di sini terdapat daftar tiket. Nah, di sini merupakan penggunaan card view-nya juga. Di sini juga terdapat penggunaan card view. Nah, ini judulnya juga kita ambil dari halaman sebelumnya, itu dari halaman utama. Kemudian untuk deskripsi ini juga diambil dari halaman utama tadi. Nah, sini juga terdapat logo. Nah, kemudian sini kita klik saja button kembali. Nah, ini tampilan untuk halaman custom yang kedua. Nah, di sini kita masuk kembali ke halaman utama. Nah, kita akan coba untuk logout dari halaman ini. Nah, ketika kita klik logout, nah nanti itu dia bakal muncul konfirmasi seperti ini. Nah, jika kita klik tidak, nih, maka dia akan muncul snack bar nih, logout dibatalkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba, jika kita klik logout, nah kemudian kita akan pilih ya, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman login seperti ini. Nah, mungkin sekian demo aplikasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.